Yang paling dikangenin, yang nggak pernah jumpa. Kadang-kadang ada jam 7 udah di sana. Nunggu. Ya. Kita nggak pernah lihat Allah. Tapi selalu dikasih. Kita selalu menghitung yang belum dapat. Nggak pernah menghitung yang sudah diberikan. Yang sudah ada nggak pernah dilihat. Sehingga nggak merasakan berapa banyak yang dikasih. Sehat, usia, kenyamanan. Baru ada masalah sedikit, kacau. Padahal ribuan tahun sebelumnya, ribuan masalah sebelumnya sudah Allah selesaikan. Kan? Jadi ketika melihat dengan itu dan nggak pernah lihat Allah, kenapa nggak ada rasa kangen? Dan satu-satunya cara kita menghadap Allah dalam sholat. Makanya Nabi mencontohkan saking bahagianya, rukunya itu panjang. Tapi bukan dia ada-adakan mesti panjang, bukan. Ya, poinnya adalah sampai kamu tenang ruku. Ternyata di pertemuan lalu kita bicara, ruku itu tempat curhat kita, tempat kita menengadah ke Allah sebelum sujud. Nah, sampai kita curhatkan masalah kita, tenang kita, bacaan sudah keluar, darah mengalir dengan enak, baru naik. Rasakan sampai punya kepasrahan, baru naik. Kalau belum ada kepasrahan, jangan naik. Karena ada hikmah, ada rahasia dalam i'tidal itu. Apa rahasianya? Ketika Anda rukunya benar, ada bacaan yang dibimbing oleh Nabi untuk meminta apapun kepada Allah dalam berdirinya. Dan Allah langsung balas dengan bahasa, apa yang kau minta? Sepenuh langit, sepenuh bumi, atau sepenuh keduanya? Apapun yang kau minta, aku kabulkan sekarang sepanjang itu kebutuhan dunia dan akhirat. Makanya rumusnya dalam sholat, sepanjang Anda tunduk, Allah pasti angkat. Tapi kalau Anda selalu mengangkat diri, Allah pasti rendahkan Anda. Ya, kalau kita merendah, Allah tinggikan. Kalau kita meninggi, Allah rendahkan. Anda punya kedudukan, sombong, meninggikan, Allah pasti rendahkan. Walaupun kuasanya tinggi, tapi orang lain pasti akan mencela. Sombong tuh, ya kan? Punya harta, arogan, pasti direndahkan. Tapi ketika Anda membawa sifat rendah, tawadhu, ya kan? Rendah hati, turun, itu Allah angkat. Viralnya yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang mulia-mulia. Itulah spiritnya ruku. Begitu kita merendahkan diri, tenang diri kita, pasrah sama Allah, diangkat oleh Allah. Dan diangkatnya dalam keadaan seimbang. Seimbang itu yang tidak tegak, sempurna. Sempurna dirinya, sempurna jiwanya, sempurna ketenangannya, dan sempurna jawaban doa yang Allah berikan kepadanya. Makanya ketika kemudian kita bangun, kita katakan, dan kalimatnya tidak sama dengan semua gerakan perpindahan. Mas Baim dari berdiri, mau ke ruku, baca apa? Allahu Akbar. Dari i'tidal ke sujud, baca apa? Allahu Akbar. I'tidal berdiri ke sujud, Allahu Akbar kan? Bangkit dari sujud apa? Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud ke sujud, baca apa? Allahu Akbar. Cuman satu bacaan, dari ruku ke i'tidal bacaannya beda. Sami'allahu liman hamidah. Ya Allah, Engkau pasti dengar curhat aku tadi.